Selamat pagi, saya ucapkan buat saudara-saudara semua. Pagi hari ini saya mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, karena sampai detik ini penyertaan pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas kehidupan saya dan saudara-saudara semua. Maka daripada itu, saya rindu membagikan satu kesaksian hidup tentang doa. Doa adalah napas hidup orang Kristen. Doa adalah satu perkataan, pertemuan dengan Tuhan. Kesaksian saya adalah sungguh bagi saya pribadi sangat menguatkan, sangat meneguhkan. Melalui doa itu Tuhan berikan kelegaan. Tanggal 10 bulan 6 2022, hari Minggu pasnya, kira-kira jam 9 apa tengah 10 di daerah Pondok Labu. Pas lagi di dalam ibadah, cucu saya minta keluar dan saya bawa dia keluar karena saya takut saudara-saudara, teman-teman seiman terganggu karena teriakan daripada cucu saya. Maka saya bawa dia keluar dan cucu saya minta masuk ke dalam mobil. Dan saya buka mobil, saya hidupin mesin mobil dan saya hidupin AC-nya supaya kami tidak keringatan di dalam mobil. Dan puji Tuhan, cucu saya berdiri pegang-pegang setir mobil dan saya pindah ke belakang. Dan saya masuk ke dalam, kira-kira 2 menit kemudian terkuncilah mobil dengan sendirinya karena kuncinya, locknya adalah otomatis. Dan cucu saya senang melihat cucu saya loncat-loncat, pegang sana, pegang sini. Dan dia tersenyum, dia merasa puas bahwa sepertinya dia punya mobil sendiri. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur akan hal itu. Dan kira-kira 5 atau sampai 7 menit kemudian cucu saya merasa bosan lagi dan dia mengajak saya keluar. Dan saya keluar dari pintu belakang. Karena saya tadinya duduk di belakang, saya keluar dari pintu belakang dan saya buka pintu, saya keluar dan saya tutup pintunya kembali. Terpujilah Tuhan, sekali lagi mobil sudah terkunci. Karena tadinya di dalam kondisi terkunci. Cucu saya masih ada di dalam. Mobil mesin hidup. Dan saya merasa tidak karuan lagi. Karena persoalan ini adalah persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Karena cucu saya tinggal di dalam dan dia loncat-loncat masih senyum-senyum di dalam, saya lihat dari kaca mobil. Maka saya lari ke belakang, lari ke tempat ibadah, saya panggil adik saya karena kami tadi bersama-sama berangkat dari rumah untuk bertanya kunci serep ada di mana, ada di rumah apa di mana. Dan adik saya bilang ada di rumah. Adik saya bilang kunci serep ada di rumah, tapi kunci rumah ada di dalam mobil. Luar biasa. Tidak terbayangkan lagi bagaimana pikiran seorang kalau orang kita Manado, pikiran opa yang so bingung. Dan adik saya juga merasa, tapi puji Tuhan,
Adik saya bilang sama saya, abang berdoa saja, biar aku yang berbicara sama Nael, katanya. Karena nama cucu saya Nael, Repia Absalom Nathanael. Maka adik saya berbicara karena dia secara tidak langsung adalah guru sekolah minggu di gereja. Maka dia berbicara sama Nael, Nael buka pintunya sayang, Nael orang pintar, Nael anak Tuhan Yesus. Semua perkataan yang memberkati yang diucapkannya. Bukan bahasa yang menakutkan. Bukan bahasa yang membuat Nael ini terintimidasi. Bukan. Tapi semua ucapannya membangun. Nael pintar, Nael anak Tuhan Yesus. Itulah yang diucapkannya. Nael pintar, buka pintunya sayang, pegang itu sayang, pegang itu. Ditunjukkannya lah dari luar melalui kaca itu. Dan saya tetap berdoa. Dari belakang pintu mobil saya berdoa, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Supaya Nael bisa. Ingat, arti bisa di sini adalah kemampuan daripada Tuhan. Karena umur cucu saya masih 1,5 tahun. Dia belum tahu apa-apa. Dia belum mengerti apa yang kita bilang. Menurut perasaan manusia dia belum mengerti. Tapi beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa merubah segala sesuatu. Roh Kudus bisa melakukan segala sesuatu. Itulah makna doa. Roh Kudus bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Terbukti dalam pengalaman saya. Mungkin 5-10 menit kemudian adik saya terus memperkatakan. Terus memperkatakan yang baik. Dan saya tetap berdoa. Dan terjadi satu mujizat yang rasa-rasanya tidak mungkin. Cucu saya si Nail masih umur 1,5 tahun, tidak mengerti kata kita. Tapi melalui Roh Kudus, Nail bisa mengerti bahwa kondisinya di dalam sangat bahaya karena terkunci di dalam mobil. Dan kondisi saya yang di luar dan adik saya juga sangat tersiksa. Khususnya aku pribadi sangat tersiksa. Karena ini adalah persoalan yang tidak pernah aku pikirkan. Yang sungguh-sungguh tidak nyaman. Sungguh-sungguh tidak nyaman saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, oleh karena iman percaya, oleh karena Roh Kudus sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Maka Roh Kudus menggerakkan tangan daripada cucu saya, Repia Absalom Nathanael, membuka loknya mobil. Dan saat itu juga ada suara klak katanya, maka saya langsung meloncat dan membuka itu pintu. Karena terlampau sangat girang. Coba kita baca di dalam Mazmur 50. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan. Firman ini tergenapi dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku. Yang tidak mungkin dirasa oleh manusia. Tapi itu terjadi di dalam pengalamanku pribadi. Berarti di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, tidak ada manusia dewasa, tidak ada manusia umur balita, baby, sama semua di mata Tuhan. Sama. Tergantung bagaimana kita bisa mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat ini aku percaya roh yang ada di dalam hidupku, roh yang ada di dalam kehidupan cucu saya, roh yang ada di dalam kehidupan adik saya, dan roh yang ada di dalam kehidupan saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, sama. Roh Kudus, roh yang hidup, roh yang hebat, roh yang dahsyat. Maka saat ini, fungsikan roh itu di dalam kehidupanmu mulai saat ini. Aktifkan roh itu. Pergunakan roh itu atas kehidupan saudara-saudara. Supaya di dalam saudara, saudara melakukan segala sesuatu. Nyata kuasa dan mujizat Tuhan. Terjadi mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Seperti yang saya rasakan, yang saya alami melalui cucu saya yang baru umur 1,5 tahun. Ini pengalaman hidup. Betapa besar, betapa hebat kuasa daripada doa. Aku bersyukur saat ini saudara juga bisa merasakan lawatan Tuhan melalui doa-doa saudara. Saya percaya doa, melalui doa, hubungan intim dengan Tuhan. Mari, yang membutuhkan pertolongan doa, komen YouTube ini. Kami sebagai hamba Tuhan siap berdoa buat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.